Salam entrepreneur dan kreatif. Hai anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini akan mempelajari bab tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Kenapa sih kita mempelajari sikap dan perilaku seorang wirausahawan? Itu karena sikap dan perilaku seorang wirausahawan sangat menentukan dalam keberhasilan dia dalam berwirausaha. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apa saja karakter, sikap, dan perilaku wirausaha yang harus dibangun. Hai anak-anakku, kata wira berasal dari dua suku kata, yaitu yang pertama wira dan yang kedua adalah usaha. Untuk kata wira bisa diartikan sebagai pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, atau berani. Sedangkan untuk usaha mempunyai arti perbuatan atau mencapai sebuah tujuan. Berarti wirausaha adalah seorang pejuang atau pemberani yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan kata lain, seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang sebuah gagasan menjadi sebuah realita. Oke, pengertian dan definisi wirausaha menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Samsudin Suryana, wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik, yaitu karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Kalau menurut Prawirokusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Oke, sekarang karakter wirausaha. Seseorang yang ingin menjadi seorang wirausahawan sukses harus memiliki karakter wirausaha. Antara lain, yang pertama adalah karakter kreatif, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, yang ditingkatkan kualitasnya. Yang kedua, karakter inovatif, yaitu proses menghasilkan suatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat dan merupakan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Yang ketiga, karakter berani. Karakter berani yaitu seseorang wirausaha harus memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan dan juga berani dalam mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat dan tidak gegabah. Yang keempat, kepemimpinan. Karakter kepemimpinan berarti seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan usahanya. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Seorang wirausahawan harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan secara internal, yaitu kepada karyawan, maupun secara eksternal, yaitu kepada mitra usaha. Karakter yang keenam yaitu karakter kerjasama. Kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya, itu artinya ia harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama. Yang ketujuh, karakter mandiri. Seorang wirausahawan adalah pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Yang kedelapan, percaya diri. Percaya pada kemampuan diri itu sangat penting. Rasa percaya diri ini yang menyebabkan ia mantap dalam melangkah dan mewujudkan impiannya. Tidak mudah digoyahkan pendapat orang lain. Karakter yang kesembilan, jujur. Jujur merupakan akar dari semua karakter. Seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, bila tidak memiliki kejujuran, maka kepercayaan akan hilang. Sedangkan wirausahawan harus menjaga sebuah kepercayaan agar usahanya terus langgeng.
Yang ke-10 yaitu karakter pantang menyerah. Karakter pantang menyerah penting terutama pada saat menghadapi resiko kegagalan. Dalam proses menjalankan usaha banyak lika-liku yang dihadapi. Kegagalan satu, kemungkinan ada kegagalan berikutnya. Bagi seorang wirausahawan, setelah gagal kembali bangkit dan bangkit lagi. Sedangkan karakter wirausaha menurut Baygrave ada 10 yang dikenal dengan istilah 10D, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dream, yaitu memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Yang kedua, decisive, yaitu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, doors, yaitu melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang sudah diambil. Yang keempat, determination, yaitu melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Yang kelima, dedikasi, yaitu memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Yang keenam, devotion, yaitu tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. D yang ketujuh yaitu detail, mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal yang kecil. D yang kedelapan yaitu destiny, yaitu mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. D yang kesembilan adalah dolar. Uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Dan D yang ke-10 yaitu distribusi, yaitu mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Kreativitas. Oke, bagaimana cara agar kita menjadi seorang yang kreatif? Sebenarnya menjadi seorang yang kreatif adalah masalah kemauan dan latihan. Jika Anda ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif, berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama adalah mindset continuous improvement, yaitu seseorang entrepreneur yang kreatif membiasakan diri untuk memiliki mindset atau pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, metode, atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Yang kedua yaitu diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak ide, juga bisa mendapatkan masukan atau ide dari hasil diskusi, sehingga ide kita akan semakin berkembang dan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah brainstorming session. Dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide dengan anggota tim, maka akan banyak sekali ide-ide kreatif yang muncul atau yang bisa ditemukan. Yang keempat adalah traveling dan bertemu orang baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi entrepreneur yang kreatif adalah dengan cara menyempatkan diri untuk traveling atau jalan-jalan, bertemu dengan orang baru, atau pergi ke tempat-tempat baru untuk menemukan hal-hal yang baru. Misalkan kita pergi ke New Zealand, maka di sana kita bisa terinspirasi dengan cara berternak sapi yang bagus, atau menemukan barang-barang baru yang sekiranya dibutuhkan di Indonesia dan bisa dijual di Indonesia. Yang kelima adalah ide bank. Ide bank merupakan wadah di mana kita mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja terlewat. Kemudian kita catat dan kita simpan, dan kita bisa menggunakan nanti pada saat yang tepat. Yang keenam, tidak menyerah menjadi orang yang kreatif. Entrepreneur yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seorang yang kreatif dan terus berusaha untuk mengasah kreativitas, mencari cara-cara baru, atau mencari pola-pola baru.
Sikap wirausahawan. Adapun untuk seorang wirausahawan harus mempunyai sikap. Yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan harus kreatif dan inovatif agar usahanya tidak mengalami kemunduran dan selalu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Biasanya produk-produk harus terus berinovasi. Kita bisa lihat misalkan motor, mobil. Kalau mereka tidak dikembangkan atau tidak berinovasi, maka akan ditinggalkan oleh pasar. Yang kedua adalah mampu bekerja tekun dan teliti serta produktif. Seorang wirausaha harus tekun, tidak mudah menyerah, teliti memperhatikan hal-hal yang detail, dan produktif untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Seorang wirausahawan harus menjaga etika bisnis, terutama kepercayaan pelanggan atau mitra usaha. Ini sangat penting untuk menjaga kelanggengan usaha kita. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Seorang wirausaha harus mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Dia harus percaya diri untuk mewujudkan tujuannya atau mewujudkan impiannya. Yang kelima adalah sikap mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistemis dan berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan harus berani mengambil keputusan berdasarkan data dan dipertimbangkan yang matang. Dan juga berani mengambil resiko yang terukur berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Oke. Selanjutnya perilaku wirausahawan. Untuk perilaku wirausaha antara lain yang pertama memiliki rasa percaya diri. Seorang wirausaha mempunyai perasaan bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teguh pendirian, tidak tergantung pada orang lain. Berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. Perilaku yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang wirausahawan harus haus akan prestasi yang ingin diraih. Berorientasi pada laba atau hasil, tidak boleh baru jalan sudah dipamerkan usahanya. Terus mempunyai ketekunan dan ketabahan dalam menjalani proses usaha. Mempunyai dorongan kuat, motivasi tinggi, dan kerja keras. Perilaku yang ketiga adalah pengambil resiko. Seorang wirausaha harus energik dan senang berinisiatif. Mempunyai kemampuan untuk mengambil resiko dengan perhitungan yang detail, untuk meminimalisir kerugian dan suka pada tantangan. Perilaku yang keempat adalah kepemimpinan. Seorang wirausaha bertingkah laku sebagai pemimpin, antara lain pengambil keputusan yang mengelola atau mengatur jalannya usaha, dapat menanggapi saran-saran dan kritik, dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, keorsinilan. Seorang wirausaha untuk mendapatkan keorsinilan harus berperilaku inovatif, kreatif, dan fleksibel dalam lingkungan usaha. Mengetahui berbagai hal atau wawasannya luas, mempunyai sumber kemampuan yang menunjang jalannya perusahaan. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Seorang wirausahawan harus memiliki pandangan ke masa depan. Memperkirakan 5, 10, atau 25 tahun ke depan. Optimis memandang masa depan dan untuk mengambil peluang-peluang yang ada di masa depan. Oke, kita lanjut manfaat wirausaha. Adapun manfaat wirausaha antara lain, yang pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu orang lain. Dengan mendirikan sebuah usaha, seorang wirausahawan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. Yang kedua, memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan, serta tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga,
Tidak terikat waktu. Nah, jadi manfaat yang ketiga adalah tidak terikat waktu, yaitu menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari diri kita sendiri. Tetapi dalam artian di sini kita tidak bisa berleha-leha juga. Terus yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausahawan dapat menyampaikan pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan, dan perilaku mereka sendiri. Mereka bebas mengembangkan potensi mereka. Yang kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi seorang wirausahawan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Dalam artian kalau kita mau dapat 10 juta, 50 juta, atau 100 juta itu bisa. Mereka bebas menentukan asalkan dengan syarat usahanya dia harus lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Oke, demikian pelajaran kali ini tentang sikap dan perilaku wirausaha. Semoga kalian bisa memahami, dan apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan secara langsung kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Salam entrepreneur dan kreatif.